Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kitab tauhid ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama kembali bisa hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis kita mempelajari kitab tauhid ini akan bisa membentengi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita mati dalam keadaan beriman, dan mudah-mudahan kita pun di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu memiliki definisi al-iman taqrirun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Kita ulangi lagi, yang disebut dengan iman itu kata para ulama adalah takrirun bil lisan, diucapkan dengan lidah, kemudian wa tasdiqun bil qalbi, dan dibenarkan dalam hati, kemudian yang ketiga wa amalun bil arkan, serta diamalkan dengan seluruh anggota kita. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu juga bisa bertambah dengan sebab kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu bisa berkurang ketika seseorang melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari sini bahwa iman seseorang itu akan mempengaruhi amal seseorang. Dan amal seseorang itu dipengaruhi oleh iman. Jadi antara iman dengan amal itu tidak bisa dipisahkan, karena saling mempengaruhi. Jamaah sekalian, kemudian orang-orang yang melakukan dosa besar atau merupakan orang-orang yang melakukan dosa, ketika dia melakukan dosa maka imannya itu tidak menjadi batal dengan sebab perbuatan dosa, kecuali dosa-dosa yang dianggap bisa mengeluarkan dia dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dosa syirik, pernah kita bahas ya. Dosa melakukan apa? Perbuatan syirik.
kemudian dosa melakukan sihir, baik yang mempelajarinya maupun yang mengajarkannya. Itu apa? Perbuatan apa? Yang dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam apa? Hal yang lain, maka ternyata ketika orang itu melakukan dosa, maka itu tidak sampai membatalkan iman. Kecuali tadi saya katakan dosa-dosa yang tertentu yang bisa membatalkan apa? Iman seseorang. Jamaah sekalian, nah orang yang seperti ini disebut dengan mukminun fasik. Orang mukmin tapi dia berbuat dosa. Jadi apa? Orang mukmin tapi berbuat dosa. Artinya dia keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala masih tetap, tapi di sisi lain dia berbuat dosa. Kemudian ini pengulangan saja. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, orang mukmin yang fasik disebutkan oleh para ulama adamu takhlidi ashabi dzunub finnar. Dia tidak kekal untuk di api neraka dengan sebab apa? Dosanya tadi. Kenapa? Karena dia masih ada iman. Jadi orang tersebut tidak kekal di api neraka. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan apa? Beriman. Kemudian disebutkan lagi bagaimana pengaruh maksiat terhadap iman. Nah, sekarang kita bahas tentang atharul ma'siyah 'alal iman. Pengaruh maksiat terhadap keimanan. Apa sih arti maksiat? Seringkali kita mendengar maksiat. Maksiat itu dari kata-kata asa yu'si maksiyatan. Asa yu'si asiyan. Maksiat itu apa? Masdar. Jadi apa? Asa yu'si asiyan. Artinya apa? Asa itu apa? Asa itu dia merupakan lawan dari kata-kata al-ta'ah, taat. Maka al-maksiyah hiya khilafut ta'ah. Jadi maksiat itu merupakan lawan ya, atau antonim dari kata-kata taat. Ketika orang tersebut melakukan kebaikan, ibadah, maka dia orang yang taat. Ketika dia apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati, maka orang tersebut sedang berbuat maksiat. Maka dari kata-kata asa yu'si asiyan. Ya. Jamaah sekalian, orang yang bermaksiat bisa jadi dia seorang yang tarkan li amrillah. Dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sedang apa? Berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat namanya. Au irtikaban linahyin, atau dia melakukan larangan. Jadi yang disebut perbuatan dosa, yang disebut dengan maksiat, yang merupakan lawan dari taat, itu adalah ketika orang tersebut meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau orang tersebut melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan cabang iman, yang dikenal hadis ini dengan apa? Syu'batul iman. Jadi ada hadis namanya apa? Syu'batul iman. Disebutkan dalam hadis tersebut al-iman bid'un wa sittuna syu'bah atau wa sab'una syu'bah. Jadi iman tersebut, kata hadis Rasulullah SAW menyebutkan, iman itu memiliki 60 cabang, atau riwayat lain mengatakan apa? 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini cabang iman yang paling apa? Tinggi. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan cabang yang paling rendah dari cabang iman tersebut adalah memindahkan duri dari jalan. Sehingga semua ini apa? Merupakan cabang-cabang iman. Dan disebutkan lagi dalam hadis tersebut, wal haya syu'batum minal iman. Dan malu itu juga termasuk bagian dari apa? Cabang iman. Jadi iman itu memiliki cabang-cabang. Cabang-cabangnya itu berupa amalan-amalan. Makanya ketika
Rasulullah SAW menyebutkan orang yang menghormati tetangga, orang yang menghormati tetamu, orang yang berbuat mengucapkan kebaikan atau dia lebih baik diam, maka kata Rasulullah SAW menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya. Jadi memuliakan tetangga, menghormati tetangga itu termasuk bagian dari syu'batul iman. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Wa man kana yu'minu bil yaumil wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik. Kalau dia tidak bisa dia mengucapkan yang baik-baik, aw liyasmut, atau lebih baik dia diam. Jadi falyakun khairan, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik, aw liyasmut, kalau dia enggak bisa mengucapkan yang baik, aw liyasmut, maka hendaklah lebih baik diam ketimbang kalau dia ngomong menjadi bahaya. Artinya dari sini, maka ini merupakan bagian dari cabang iman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi cabang iman itu disebutkan dalam riwayat hadis 60 cabang, atau juga mengatakan 70 cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya apa? Cabang iman yang paling tinggi itu dah bertauhid kepada Allah SWT. Jadi cabang iman yang paling tinggi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dianggap paling rendah dalam hadis ini adalah imatatul adza 'anit thariq. Orang yang memindahkan duri dari jalan. Jadi ketika orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika dia memindahkan duri dari jalan, maka itu termasuk bagian cabang iman. Ada duri di jalan umpamanya, atau kulit pisang, atau paku, atau juga beling, kemudian kita singkirkan agar beling ini, paku ini, atau juga kulit pisang ini tidak membahayakan orang lain. Baik kita singkirkan dengan tangan kita atau dengan kaki kita, mungkin kita segen nunduk kali, dengan kaki kita singkirkan, maka kita masuk bagian cabang iman tersebut. Artinya pahalanya juga luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah menyelamatkan orang. Karena bisa jadi ketika ada kulit pisang, tiba-tiba ada orang yang tua lewat, kemudian dia terpleset, bisa jadi kan keseliu, atau dia sakit, atau juga bisa meninggal gara-gara itu, bisa saja kan. Maka kita singkirkan, dan itu bagian dari cabang iman, dan itu termasuk pahala yang besar juga. Kenapa? Karena kita sudah menyelamatkan menyelamatkan jiwa manusia. Jadi jangan sampai ada kulit pisang, ada atau ada paku, atau juga ada beling, yarin aja, bukan urusan saya, itu urusan orang. Yarin aja orang makanya kalau jalan ngeliat-lihat gitu. Kan nggak semua orang bisa ngeliat-lihat, bisa jadi ketika dia jalan dia nggak kelihatan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita menyerahkan, yarin aja itu bukan urusan saya, urusan orang gitu. Jadi harus kita selamatkan sehingga kita mendapatkan pahala. Kita juga nggak boleh menutup jalan, dan jalan tersebut jalan yang biasa dilalui oleh orang. Karena bisa jadi orang yang biasa lewat situ, apalagi orang tersebut membutuhkan kecepatan karena mungkin ada yang mau melahirkan istrinya atau sedang sakit dan lain sebagainya. Tiba-tiba jalan itu ditutup, akan merepotkan dan akhirnya juga bisa membahayakan orang yang sedang di bawah ini. Makanya kita kan nggak boleh menutup jalan sebetulnya. Apalagi jalan itu jalan yang sudah umum dilakukan oleh orang, tiba-tiba ditutup. Biasanya lewat sini dibukanya, saya lagi buru-buru, saya pernah Pak. Betul Pak. Saya pernah ketika lagi buru-buru mau ke rumah sakit, jalan ditutup.
Saya bilang, mana yang ini? Saya nggak megang kuncinya, Ustaz. Siapa? Saya lagi buru-buru nih. Kita mau mundur kelamaan, kita maju apa? Jalan ditutup. Ya akhirnya kan apa? Terjadilah sesuatu hal yang membahayakan. Makanya kita nggak boleh sembarangan. Dan itu kata para ulama termasuk dosa besar orang yang menutup jalan. Jadi apa? Termasuk dosa besar, bukan dosa kecil tuh. Dosa besar orang yang menutup apa? Jalan. Kenapa? Karena akan membahayakan jiwa. Sementara kita diwajibkan untuk hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jangan sampai melayang jiwa kita. Jadi menjaga jiwa itu termasuk bagian dari apa? Kehidupan, dari apa? Hak seseorang untuk kita jaga. Jadi Islam itu mewajibkan kita untuk menghormati hak-hak hidup orang. Ya. Nggak boleh membunuh, nggak boleh menyakiti orang. Walaupun dia non-muslim, tetap kita wajib untuk menghormati mereka. Selama dia mau hidup berdampingan dengan umat Islam, ya, dengan adanya muahadah, tahu muahadah, adanya perjanjian, kita ini kan negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan kita sudah berkomitmen bahwa kita bisa hidup dengan berbagai macam apa? Agama. Betul nggak? Kita bisa hidup. Ya, apa? Nah, karena kita sudah apa? Bermuahadah, jadi makanya ada yang disebut dengan apa? Kafir muahadah. Jadi kafir ada dua. Ini kita perlu tahu nih. Kafir ada dua. Pertama kafir muahadah atau kafir dhimmi. Kenapa disebut muahadah? Karena kafir ini adalah orang yang mau hidup berdampingan dengan umat Islam dengan satu perjanjian yang masing-masing tidak boleh melanggar perjanjian tersebut. Itu namanya kafir muahadah. Atau disebut dengan kafir dhimmi. Kenapa dia dhimmi? Dia mendapatkan perlindungan dari umat Islam. Dari apa? Pemimpin. Kenapa? Karena dia sudah bermuahadah, sudah berjanji. Sehingga umat Islam tidak boleh mengganggu dia dalam segala aktivitasnya. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu orang-orang kafir dhimmi, sungguh dia sudah menggangguku. Kenapa? Berarti umat Islam telah melanggar janji. Kenapa? Karena kita kan saling menghormati dalam kehidupan. Ya. Jadi apa? Saling menghormati. Nah, disinilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama apa? Para sahabat. Di Madinah Rasulullah membuat sebuah negara yang namanya apa? Negara Madinah al-Madinah al-Munawwarah. Kemudian membuat yang namanya Piagam Madinah. Kalau bahasa kita apa? Bahasa kita Charter Madinah, Madinah Charter. Piagam apa? Madinah. Di mana Rasulullah SAW membentuk negara dengan kepala negaranya Rasulullah SAW, adanya rakyat, adanya apa? Kitab undang-undang berupa Al-Quran hadis, ya. Rakyat dengan berbagai macam apa? Kelompok, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam agama. Di situ ada Majusi, ada Yahudi, mereka hidup berdampingan. Kalau mereka mau, maka mereka harus betul-betul tidak boleh melanggar perjanjian tersebut. Dan mereka mendapatkan hak-hak kehidupan. Dan mereka dilindungi kehidupannya. Dan tidak boleh saling mencaci maki. Itu Islam yang namanya apa? Madinah Charter. Dan ternyata saya lihat di dalam beberapa sejarah, Piagam Jakarta, Piagam Jakarta itu dari situ. Piagam Jakarta itu awalnya apa? Dari situ saya lihat. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi iman itu memiliki cabang. Cabang yang paling tinggi adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman yang paling tinggi. Kemudian yang paling apa rendah? Memindahkan darah. Memindahkan duri maksud saya. Mohon maaf. Memindahkan apa? Duri, beling atau apa yang lainnya. Artinya apa? Begitu luar biasanya Islam mengajarkan kita untuk melindungi kehidupan orang lain. Cuman sekedar kita apa? Nyingkirin batu saja, nyingkirin apa? Kulit pisang atau duri atau beling, itu kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah menyelamatkan jiwa manusia. Tapi itu dianggap bagian dari cabang. Nah, oleh karena itulah dari sini tidaklah cabang itu semuanya sama derajatnya. Disebutkan oleh para ulama apa? Tidaklah semua cabang iman itu derajatnya sama. Artinya apa? Iman itu kan bertafawud. Apa arti tafawud? Iman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Imannya para nabi dan para rasul tentunya beda dengan imannya para sahabat.
Imannya para sahabat berbeda dengan imannya para ulama tabi'in, apalagi imannya kita lebih jauh lagi. Jadi iman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Kenapa? Sesuai dengan amalnya. Ketika imannya tinggi, maka amalnya apa? Tinggi. Kenapa? Al-iman yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah bitta'ah, karena dia taat. Ketika dia melakukan ketaatan, iman itu sedang bertambah. Artinya apa? Selama dia melakukan ketaatan yang begitu banyak, maka iman itu apa? Tinggi. Dan iman itu bisa berkurang ketika dia berbuat apa? Dosa. Nah, dari cabang iman ini, kata para ulama, laysat syu'bah ala haddin sawa. Jadi, tidaklah iman apa? Cabang iman itu semuanya apa? Derajatnya sama. Iman itu disebutkan oleh para ulama bertafawud. Artinya apa? Bertingkat-tingkat. Ada yang dari cabang tersebut, ketika dia tinggalkan cabang iman tersebut, disebutkan oleh para ulama naqidatun lil iman, itu bisa membatalkan iman. Dari cabang tersebut nanti maka dia bisa membatalkan iman, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, fakadzdzaba wa 'asa. Maka Fir'aun itu apa? Kadzdzaba, tidak mau beriman kepada Allah, fa'asa, kemudian dia apa? Durhaka. Dulu saya ingat waktu zaman tahun 80-an itu ada istilah asoy gitu ya. Ingat gak asa itu? Itu ternyata asa itu apa? Orang yang berbuat maksiat, dosa itu. Makanya kita kan kalau ketemu orang asoy. Kan orang mengatakan asoy itu apa? Asik. Padahal bukan. Asa itu apa? Berbuat maksiat. Masa kita apa? Namanya disambut dengan apa? Perbuatan maksiat gitu. Maka akhirnya alhamdulillah hilang istilah tersebut. Kenapa? Karena asa itu apa? Berbuat maksiat. Fi'il madhi dia kata-kata asa yu'si asian atau maksiatan. Nah, jamaah sekalian, jadi dari cabang iman itu ada yang bisa membatalkan iman, seperti fakadzdzaba wa asa, di mana ketika orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada rasulnya, kemudian dia melakukan apa? Perbuatan maksiat dengan apa? Menyembah berhala yang lain, maka itu termasuk bagian apa? Cabang iman, dan itu bisa batal imannya. Itu bisa apa? Batal imannya. Dan kadang dari cabang cabang iman tersebut juga ada yang ketika dia melakukan maksiat, tidaklah dia keluar dari keimanannya, akan tetapi imannya berkurang. Dan orang itu tercela. Ketika dia melakukan apa? Perbuatan maksiat, maka apa? Imannya sedang berkurang. Dan orang itu disebut tercela. Seperti ketika orang melakukan perbuatan maksiat, seperti mencuri atau minum khamr dan lain sebagainya. Mencuri, minum khamr, kemudian dia meyakini bahwa sebetulnya minum khamr itu apa? Diharamkan oleh Allah SWT. Dia meyakini bahwa apa? Tapi dia melanggar. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan bahwa mencuri itu boleh, maka berarti apa? Dia sudah keluar dari apa? Iman. Kenapa? Karena pencurian tersebut langsung Allah yang mengharamkannya. Sehingga kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala halalkan, atau kebalikannya, tidak boleh menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah haramkan. Bisa dipahami deh. Jadi kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah halalkan, atau kebalikannya, kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah halalkan. Kebalikannya. Artinya apa? Ketika dia minum khamar, dia meyakini bahwa minum khamar itu memang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Cuman dia melanggar saja gitu ya. Melanggar saja. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat itu dia imannya sedang apa? Sedang minim. Kenapa? Karena mungkin terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan teman, terpengaruh dengan milieu. Tahu milieu itu apa? Lingkungan bi'ah itu. Maka apa? Di sinilah pentingnya berteman dengan orang yang soleh. Karena disebutkan dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilih. Fal yanzur ila man yukhallil. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Jadi al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Temannya, apa yang dipahami, apa yang dilakukan oleh temannya itu berpengaruh dalam
teman lain. Oleh karena itu kata Rasul, falyanzur ila man yukhallil. Maka perhatikan kepada siapa kalian berteman. Jadi kepada siapa kalian berteman. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah mendapatkan teman yang soleh, maka pegang erat-erat. Karena teman inilah yang akan bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Teman yang soleh itu apa? Bisa. Kenapa? Teman itu berpengaruh dalam kehidupan. Orang itu bisa menjadi apa? Menjadi buaya dalam kehidupannya, bisa menjadi berbuat maksiat dan sebagainya. Kena teman. Awalnya sih dia taat. Orangnya apa? Pendiam, nggak mau melakukan sesuatu yang apa? Yang dianggap tercela. Tapi karena temannya apa? Lingkungannya seperti itu, lama-lama dicoba sedikit, lama-lama terbiasa. Kenapa? Gara-gara teman. Maka salah satu orang yang bertaubat adalah tinggalkan tempat perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kalau tidak ditinggalkan, tinggalkan teman yang melakukan maksiat, tinggalkan teman yang berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau nggak ditinggalkan, nanti suatu waktu perbuatan dosa itu akan angot lagi, tau nggak angot? Balik lagi, ikut lagi. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, su'ul khulqi yu'di. Jeleknya, buruknya akhlak itu akan kalau bahasa kita apa? Akan menular. Jadi orang yang melakukan perbuatan jelek, buruk, maksiat itu akan bisa menular. Akan apa? Bisa menular. Otomatis orang yang melakukan kebaikan juga bisa menular gitu. Ada orang setiap hari tetangga kita, oh sholatnya rajin ke masjid. Lama-lama kita, kayaknya nggak enak kalau nggak ke masjid, mau ikut lah. Lama-lama akhirnya ikut. Itu kalau berbuat baik bagus, nular kan. Tapi kalau berbuat maksiat nular, ini yang repot gitu. Maka disebutkan apa? Tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan orang-orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Karena nanti kita akan terkena dengan kemaksiatannya. Kita akan terkena dengan apa? Dengan dosanya. Nah, di sini mencuri, minum khamar, ya. Dia ketika melakukan sesungguhnya, ya, dan dia masih meyakini bahwa minum khamar itu adalah haram. Lalu apa? Mencuri juga haram. Maka dia masih tetap dalam kondisi iman. Kenapa? Karena masih meyakini. Walaupun saat itu dia minum dan dia melanggar, ya, itu berdosa. Gitu. Itu apa? Itu apa? Berdosa. Dan di hatinya apa? Saat itu sedang hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih tetap memiliki apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Fa in ataba, ya, disebutkan. Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa in ataba ilallahi taala, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wa amilas sholihat, dan dia beramal soleh, roja'a ila qalbihi nuruh, kembali di dalam hatinya cahaya iman. Kemudian kembali kepada hatinya khasyatullah, muncul rasa takut lagi kepada Allah SWT. Artinya kalau dia bertobat nih, pas dia habis mencuri pokoknya, atau dia berbuat apa? Dosa, berbuat maksiat, lalu dia tiba-tiba takut saya lagi berbuat maksiat apa? Tiba-tiba meninggal. Akhirnya apa? Maka ketika dia bertobat dan melakukan amal soleh, roja'a ila qalbihi nuruh, kembali ke dalam hati ada cahaya iman kembali gitu. Kemudian cahaya apa? Takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, dia balik lagi berbuat maksiat, zadar rain, disebutkan apa? Maka bertambah titik hitamnya di dalam hatinya. Yang akhirnya ketika hatinya banyak titik-titik hitam yang disebabkan karena perbuatan dosanya, wal iyadu billah, maka akhirnya dia tidak mengenal lagi bagaimana yang ma'ruf dan bagaimana yang mungkar. Nah, dari sinilah jamaah sekalian rahimahullah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min, kata Rasulullah, innal mu'min idza aznaba kanat nuqtatan sauda'a fi qalbihi. Ini yang perlu kita ketahui. Innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin, tidak disebut innan nas, tapi orang mukmin khusus nih. Innal mu'min, sesungguhnya orang-orang mukmin, idza aznaba dzamban, apabila dia berdosa dengan satu kali dosa saja, kanat nuqtatan sauda'a fi qalbihi, maka akan terjadi adanya satu titik hitam di hatinya. Ketika dia melakukan dosa, satu kali saat itu ada titik hitam di hatinya satu. Sesuai dengan apa? Perbuatan dosanya. Satu titik hitam.
Ketika dia melakukannya lagi, kata para ulama, maka muncul lagi titik hitam, 2. Ketika dia melakukannya lagi dan terus-menerus dia melakukan apa? Dosa, maka akan bermunculan titik-titik hitam yang akhirnya sampai titik hitam tersebut menutupi hatinya. Dan itulah kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah SAW, itulah apa yang disebutkan oleh Allah SWT. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi apa? Ketika dia melakukan dosa terus-menerus, maka lama-lama titik-titik hitam ya, di dalam hatinya itu bertambah dan menutupi hatinya sehingga dia sulit untuk melakukan apa? Kebaikan. Kenapa? Udah kebanyakan titik hitam yang menutupi hatinya. Dan itulah kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam dalam ayat Al-Quran, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Surat apa itu? Al-Mutaffifin ya. Kalla bal rona. Ya. Kata apa? Kata Allah SWT, kalla bukan begitu. Bal rona, bahkan itulah rona. Rona itu apa? Rona itu udah jadi bahasa kita. Rona itu apa? Noda. Noda-noda hitam. Itu disebut apa? Rona. Dan ini dari bahasa, jadi rona itu kan udah jadi bahasa Indonesia sebetulnya. Ada rona-rona dalam apa? Dalam titik tersebut. Jadi rona itu ya titik, tapi titik hitam disebut apa? Rona. Maka kata Allah SWT, kalla bukan begitu, bal rona, itulah titik hitam ala qulubihim yang menutupi hati-hati mereka, maka nu yaksibun, disebabkan karena mereka melakukan perbuatan dosa. Kalau dia melakukan dosa tersebut. Tapi fa in taba, kalau dia bertobat, wa naza'a, dan dia apa? Tinggalkan dosa tersebut. Kalau artinya kalau dia bertobat bukan hanya sekedar tobat dengan omongan, harus tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Ana sih tobat, dia nggak mau minum khamr, tapi masih nongkrong di tempat apa? Orang minum-minum. Ana tobat, nggak mau masang judi lagi deh. Tapi masih apa? Nanyain, enten malam yang keluar nomor berapa ya? Masih nanya. Itu bukan tobat namanya. Yang disebut tobat apa? Yang disebut tobat fa in taba wa naza'a. Jika dia bertobat dan ditinggalkan dosa tersebut, perbuatan maksiat tersebut, wastaghfara, dan juga dia minta ampun kepada Allah SWT. Ketika kita bertobat, maka kita juga harus minta ampun kepada Allah SWT. Antara taubat dengan istighfar itu satu kesatuan. Makanya kalau kita bertobat kan apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi kata Rasulullah SAW, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah. Sungguh saya senantiasa beristighfar dan bertobat. Sungguh saya senantiasa minta ampun dan bertobat kepada Allah SWT dalam setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Dalam satu riwayat lagi mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Sungguh aku senantiasa minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 100 kali. Dengan membaca apa? Kalau dikatakan inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, berarti astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu dan saya bertobat. Artinya apa? Setelah dia minta ampun, setelah dia bertobat, maka minta ampun. Minta ampun agar apa? Dengan tobat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Hapuskan dosa-dosanya. Dengan sebab dia bertobat, maka apa? Hapuskan dosa-dosanya. Kemudian kata Rasulullah, fa in taba, jika dia bertobat, wa naza'a, dan dia apa? Tinggalkan dosa tersebut, wastaghfara, dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, soqala qalbahu. Soqala qalbuhu. Maka apa? Terlepaslah noda-noda apa? Hitam dari hatinya. Jadi noda hitam ketika dia bertobat, titiknya apa? Titik hitamnya apa? Satu terlepas, satu lagi apa? Terlepas. Sehingga bersih lagi itu hati. Bening lagi itu hati. Artinya apa? Setelah itu apa? Allah ampuni dosanya. Allah apa? Terima tobatnya. Jadi artinya apa? Jangan sampai orang itu apa? Ini kan dosa kecil. Kita tidak melihat itu dosa kecil. Kecil-kecil. Tahu gak yang namanya karang?
Batu karang yang keras itu disebabkan kenapa? Pasir-pasir yang kecil. Bisa lama ketika pasir yang kecil itu apa? Menyatu akan keras. Sebagaimana apa? Batu karang yang sebetulnya apa? Pasir-pasir kecil. Maka kata para ulama, la saghair fil istighfar. La saghair fil istimrar. Walal kabair fil istighfar. La saghair fil istimrar. Tidak ada yang disebut dengan dosa kecil kalau dia lakukan terus-menerus. Walal kabair fil istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau dia bertobat kepada Allah SWT. Artinya apa? Kalau dia terus-menerus melakukan dosa kecil, walaupun itu kecil, akan menjadi besar. Dan kalau dia melakukan dosa besar, kalau dia bertobat langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dosanya dengan sebab apa? Istighfar dan tobatnya. Kayaknya udah isya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak iman itu berpengaruh dalam amal, dan amal itu dipengaruhi dengan iman. Sehingga apa? Agar iman kita senantiasa bertambah, maka sering-seringlah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari kita subuh itu kita istighfar. Habis sholat subuh itu jangan lupa kita apa? Setelah zikir kita baca apa? Istighfar minimal 70 kali. Mau banyak juga bisa, 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu. Ustaz, saya lagi mau kerja buru-buru. Boleh sambil jalan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Agar apa? Allah ampuni kita dan Allah terima taubat kita. Dari satu hari itu, di mana kita pagi-pagi kita sudah minta ampun kepada Allah SWT. Kita sudah apa? Minta agar kita diterima taubat kita oleh Allah SWT di pagi hari. Maka mudah-mudahan Allah akan lancarkan. Iman kita akan apa? Ditambahkan oleh Allah SWT dengan sebab apa? Istighfar dan taubat kita di pagi hari. Jadi itu jangan sampai ditinggalkan dalam setiap hari itu. Habis subuh, makanya habis subuh jangan sampai apa? Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jalan, jangan. Istighfar dulu. Minimal habis sholat 3 kali Rasulullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat kan? Nanti ada lagi istighfar, dan yang istighfar itu yang berada di dalam apa? Zikir pagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, diterima taubat kita dan dikuatkan iman kita oleh Allah SWT. Kita tutup. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.